Selamat pagi, shalom. Kurang kuat. Shalom. Iya, saudara-saudara, kita bersyukur. Kalau bisa semua pelayannya di sebelah sini dah. Iya, supaya saya enggak terlalu banyak kemarin. Saudara-saudara, senang sekali kembali berada di Nias setelah kurang lebih 3 minggu. Kalau hitung-hitung mungkin sekitar 23 hari. Ya, saya dengan ibu berada di luar Nias. Pertama-tama kami ada di Medan 1 hari 2 hari, kemudian berangkat ke Kuala Lumpur, lalu dari Kuala Lumpur naik bis ke Johor dengan teman-teman para pendeta se-Sumatera bagian utara. Lalu kemudian setelah selesai rapat kerja nasional di sana, lalu kami berangkat ke Singapura sebentar, 1 harian saja jalan-jalannya, lalu kembali pulang ke Indonesia, ke Jakarta. Terus dari Jakarta beberapa hari kemudian berangkat ke Jogja melihat si kembar di sana. Lalu kembali lagi ke Jakarta, lalu kembali lagi ke Medan, lalu jalan darat dari Medan menuju Gunung Sitoli. Kami sudah tiba hari Jumat pagi. Terima kasih untuk semuanya yang sudah mendoakan kami. Semuanya Tuhan tolong, luar biasa, bertemu dengan banyak orang, bertemu dengan jemaat Tuhan yang ada di kota-kota lain. Saudara-saudara, hari ini kita akan kembali belajar firman Tuhan. Dan lihatlah ayat hafalan kita yang berupa tema besar dalam bulan Maret, yaitu melakukan firman Tuhan dan menuai kebahagiaan. Oke, kita lihat dulu Yakobus 1 ayat 25, kita baca sama-sama dan saya akan coba menjelaskan, membagikan kepada saudara ya. Bisa ditampilkan, kalau bisa ditampilkan. Kita baca Yakobus 1, lihat Alkitabnya dan lihat ke depan kalau ada di catatan Anda siapkan catatan Anda ya. 2, 3 ya. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar atau melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Saudara-saudara, di dalam kita menjalani hidup, dalam pengakuan atau status secara pengakuan hukumnya ya, kita ini semuanya yang di dalam Kristus, kita sudah diselamatkan. Katakan amin. Enggak ada amin. Amin saudara? Ya, kita diselamatkan karena kasih karunia oleh iman di dalam Kristus Yesus. Yes, itu ya. Tapi kalau dalam hukum, secara hukumnya, secara pengakuan, ada 2 jenis status pengakuan yang harus kita tangkap sedikit ya. Sebelum saya lanjut ini, yang pertama sering disebut de jure, atau status yang pengakuan itu secara hukum, teori. Jadi secara de jure ya, itu bahasanya ya, secara hukumnya Anda dan saya ini sudah diselamatkan di dalam Kristus Yesus. Selamat, yes. Karena apa? Darah Yesus sudah mengalir buat saudara dan saya. Kita dibenarkan oleh iman kepada Kristus Yesus Tuhan kita. Tetapi ada yang kedua, secara yang disebut de facto, maka muncul kata fakta, fakta. Kita ini sendiri belum mengalami prakteknya langsung, ngerti nggak? Belum mati kita ini. Dari kenyataannya, de facto, kenyataannya kita masih hidup, belum mati. Artinya kita masih harus menjalani hidup. Sudah diselamatkan, ya, tapi masih harus menjalani hidup lagi. Bahasanya bisa dibilang sudah tapi belum. Ngerti maksudnya? Sudah diselamatkan tapi belum menerima
secara de facto kenyataan itu. Ya kita jalani hidup di dunia ini menunggu de facto itu nanti. Nah, menjalani hidup di dunia ini karena Anda dan saya adalah orang-orang yang sudah diselamatkan, menunggu saatnya tiba, surga yang nyata itu menjadi nyata dalam hidup saudara, kenyataan dapat begitu ya. Maka Anda dan saya hari-hari ini harus melakukan sesuatu, kan tetap berjalan dalam dunia. Dalam berjalan dalam dunia ini, kita sekarang harus menetapkan pilihan. Hidup kita mau berbahagia atau mau hancur-hancuran dalam dunia ini. Halo, mengerti maksud saya? Anda menjalani hidup ini, Anda mau berbahagia enggak? Semua orang kalau ditanya mau berbahagia, mau. Rindu berbahagia, rindu. Gitu ya. Tapi kenyataan di dalam dirinya, hidupnya misalnya berkeluarga, atau dia menjalani sekolah di dalam sekolah kalau dia masih pelajar, didapati kehidupan di dalam hidupnya nggak berbahagia. Nah, makanya saudara-saudaraku, waktu kita menjalani hidup ini, selama kita ada di dunia ini, kita bisa menikmati sesuatu yang Tuhan sudah sediakan sebenarnya bagi kita, karena kita anaknya. Kita menerima sesuatu yang Tuhan sudah tetapkan. Sebenarnya kita ini di dalam hidup ini kan, karena Tuhan itu kan baik. Ingat ya, kasih Tuhan itu tidak terbatas. Kasihnya luar biasa. Dan kasihnya itu tetap pada saudara dan saya. Nah, Dia inginkan kita menikmati kasihnya yang luar biasa itu. Bagaimana caranya? Ayat ini mengatakan, ayat 25, orang yang meneliti hukum yang sempurna. Jadi Anda harus meneliti hukum sempurna. Itulah firman Tuhan yang hari ini sudah ada, ini dalam bentuk ini, namanya Alkitab kita ini yang adalah firman Tuhan. Ini menjadi pegangan kita. Lalu waktu kita menelitinya, kita membacanya, baru kemudian kita melakukan apa yang kata firman ini. Oleh karena Anda melakukannya, maka kita beroleh kebahagiaan. Artinya kasih Allah yang sudah luar biasa itu kita nikmati dalam hidup kita. Bagaimana Pak kalau saya melanggar firman Tuhan itu, melanggar apa yang di dalamnya? Ingat ya, kasih Allah itu tidak berkurang. Jangan berpikir bahwa dibuang Tuhan aku. Enggak. Yang jadi persoalan ketika Anda melanggar itu, Anda enggak merasakan kasih Tuhan itu, ngerti? Sehingga Anda tidak berbahagia karenanya. Anda akan mengalami sesuatu dalam diri Anda dan saya, kegelisahan, rasa bersalah, tertuduh begitu. Kasih Allah itu tetap, tapi kita nggak menikmati yang namanya kebahagiaan itu. Kan gini ya, cara berpikir orang Kristen sekarang ini agak aneh. Ya banyak, ya memang sudah salah-salah ya. Yang pertama saya lihat begini, cara berpikirnya misalnya begini. Kan saya hidup di dunia ini, saya kan perlu ini, saya kan perlu itu, saya perlu ini. Betul, saya tidak salahkan itu, betul. Tapi pada akhirnya dia berpikir apa? Untuk saya dulu, saya dulu, saya. Dan dia selalu memikirkan pada dirinya. Kenapa dia memikirkan dirinya? Karena cara berpikirnya berpikir bahwa kalau saya sudah dapat banyak, saya dapat begini, saya memperoleh, maka saya akan bahagia. Udah tertipu.
Ketika dia mengambil, ini kan untuk saya tadi, ya jadi dia hanya keinginan dirinya sendiri, sehingga yang gawatnya, yang bukan punya dia pun dia tarik, dia ambil, dia miliki yang bukan punya dia dengan segala cara. Apalagi hukum kita bisa dipermain-mainkan sekarang ku tengok. Dan sampai-sampai ya siapa yang banyak uangnya itulah yang menang. Nah, sekarang udah gawat ini. Nah itu sebabnya cara berpikir yang seperti itu, oke lah dia dapat, betul lah dia miliki, tapi itu akan membuat di dalam dirinya itu yang disebut dengan kesombongan. Jadi hatinya itu jadi keras. Apalagi dari hasil-hasil yang bukan menjadi bagiannya diambilinya, dibawanya ke rumah, lalu dikasih makannya, seisi rumahnya dengan hasil-hasil itu akan menambah kekerasan hati sebenarnya di dalam diri semua orang dalam rumah itu. Maka nggak heran tidak akan ada kebahagiaan di kemudian hari. Justru malah dia akan mengalami penderitaan batin yang secara terus-menerus menyerang dirinya. Nah itu sebabnya orang yang melakukan dosa itu, pelanggaran-pelanggaran, melanggar apa ketetapan kebenaran, ya memang tidak bisa dipungkiri ya. Hari ini kelihatan masih baik-baik saja, besok lebih baik, aman-aman. Tapi dia nggak akan mendapat kebahagiaan di kemudian hari. Jadi kalau ayat Yakobus pasal 1 ayat 25 ini berkata, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Mungkin bukan hari ini, nanti. Jadi generasi muda misalnya, anak-anak muda nih, dia malas nih misalnya, malas belajar, ya kan, nggak disiplin, suka-sukanya sajalah gitu. Dan dia berpikir pokoknya aku senang nih, pokok aku saja yang menyenangkan diriku, aku senangkan diriku dengan cara main-main game, buka handphone, main game saya terus, lupa, nggak usah pokoknya belajar, lulus itu nanti, aman itu nanti, begitu. Itu cara berpikir yang salah kan? Betul, lulus lewat ya mungkin bisa lulus karena ada tali fusenya lah di dalam, karena ada pamannya di sekolah itu ya, ada orang dalam lah begitu, ya lulus dia. Tapi percayalah, dia nggak akan berbahagia oleh perbuatannya itu di kemudian hari. Jadi Anda dan saya, kita semua harus mulai menselaraskan diri kita dengan firman. Mulai kita membawa kehidupan kita itu seturut dengan kebenaran. Nah itu dia, supaya kita berbahagia. Amin. Nggak ada yang amin. Amin saudaraku. Ya begitu dia. Nah kesalahan berpikir yang kedua lagi, selalu berpikir bahwa perintah Tuhan ini berat, susah perintah Tuhan ini gitu. Apakah Anda pikir perintah Tuhan ini berat? Coba 1 Yohanes 5 bisa dibuka. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai 5. Coba lihat dulu 1 Yohanes 5, ditampilkan slide-nya. 1 Yohanes pasal 5 ayat 3 sampai 5. Kita baca sama-sama ayat ini ya. Kita baca sama-sama. 2, 3 ya. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu sangatlah berat, ya kan? Ulangi dulu. Oh, bagaimana? Perintah-perintahnya itu sangat berat. Oh, tidak berat. Haleluya, amin ya. Perintah-perintahnya bagaimana? Tidak berat. Kita dalam berpikir berat kali, susah kali mengikuti perintah Tuhan, susah kali mengikuti firman Allah ini. Nah kita cara berpikir begitu, sebenarnya tidak berat. Mengapa dikatakan tidak berat? Ayat yang keempat, 2, 3 ya. Sebab semua orang yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Jadi percaya bahwa saya yakin karena saya sudah di dalam Tuhan, pasti tidak berat. Anda coba lakukan karena Anda sudah
di dalam Kristus, lahir dari Allah itu. Ayat 5 menegaskannya. Ayat 5, 2, 3 ya. Siapakah yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Dan kalau Anda percaya bahwa Yesus itu adalah anak Allah, iman Anda pada Kristus, perintah itu tidak berat. Jadi kalau Anda berpikir bahwa perintah itu berat, ada yang salah dalam dirimu. Ada yang salah itu. Nah, itu cara berpikir orang lagi yang salah. Lalu yang ketiga, cara berpikir yang ketiga yang salah itu berpikir begini, apa sih untungnya saya melakukan firman? Kayaknya sama ajanya. Kulakukan ini baik, tidak baik pun sama aja. Kenapa berpikirnya sama aja? Karena dia selalu mikirinnya berkatnya apa, untungnya apa, begitu. Dibandingkannya lah kehidupan dia melakukan firman dengan orang lain di sampingnya, tetangganya, saudaranya yang lain yang tidak mengikuti firman, yang tidak berjalan dalam kebenaran. Tapi ku tengok senang kali hidupnya gitu. Kulihat bagaimana dia. Wah, aneh ya, makin kaya. Nah, kita mikirnya gitu. Belum tentu, jangan ukurannya ini situ. Nah, itu cara salah berpikir lagi kita. Tidak seperti itu. Karena sebenarnya dalam kehidupan bicara berbahagia itu pada akhirnya kita akan temukan, dapatkan pada saat di mana Anda melakukannya, Anda setia saja mengerjakannya, nanti akan dibuktikan oleh Tuhan sendiri. Dan saya nyatakan itu saya buktikan dalam pengalaman kesaksian hidup saya. Jadi ada orang yang kacau-kacau hidupnya bagaimana. Nah, sementara saya mau berjalan di dalam Tuhan dan berjalan terus, rasanya berat, sulit, kelihatannya kok beda gitu ya. Kok cemana sih ini Tuhan? Nah, itu awalnya seperti itu cara berpikirnya. Tapi percayalah bahwa Allah menjanjikan sesuatu, dia tidak pernah berbohong. Allah kita bukan Allah yang berbohong. Dia menyatakan kebenaran dan itu pasti digenapinya sesuai dengan apa yang ada di dalam kebenaran itu. Janjinya bagi kita ya dan amin. Cuman menunggunya itu kadang-kadang perlu waktu, proses. Ada saat-saat di mana kita harus menanti dengan sabar. Ya. Jadi Anda coba melakukan saja, pokoknya kerjakan saja. Dalam hal memberi, kerjakan saja. Nah, ini contoh-contoh ya, saya kasih tahu. Misalnya mengampuni orang lain, misalnya ya. Saya tanya pada saudara, kalau Anda mengampuni orang, jangan berpikir sepertinya orang lain itu yang diuntungkan, ngerti? Kalau Anda mengampuni orang, jangan berpikir bahwa saya kok jadi seperti kalah. Padahal kan saya yang benar, dia yang salah. Kenapa begini Tuhan? Kalau aku mengampuni dia, enak kali lah dia ya. Nah, gitu, cara berpikir tuh. Tidak seperti itu. Karena firman Tuhan berkata, Matius 6 ayat 14 bilang, karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang lain, Bapakmu yang di surga pun mengampuni kamu juga. Jadi maksudnya kalau kita mengampuni orang lain, Bapa di surga mengampuni kita juga. Karena Bapa di surga mengampuni kita, berarti kita berbahagia. Amin. Kan kalau kita tidak diampuni, kita nggak bisa berbahagia kan, gelisah hidup kita kan. Tapi karena kita mengampuni orang, Bapa di surga mengampuni kita, maka kita ini penuh dengan damai sejahtera. Jadi di dalam kedamaian sejahtera itulah kita beroleh kebahagiaan. Haleluya. Amin. Justru kalau kita tidak mengampuni, menambah beban penderitaan kita, menambah beban di dalam hidup kita sendiri. Nah, itu contoh. Berarti Anda melakukan firman, Anda berbahagia. Saya melakukan firman, saya berbahagia.
Jadi ada orang yang misalnya bikin salah tuh, emosi buat. Kita pun sebenarnya bisa emosi juga gitu ya. Ini orang kurang ajar ini. Kalau kami di kampung langsung kurapal aja 2 mantra ini pasti mati dia, berdarah. Kuburan tangan kanan, rumah sakit tangan kiri. Nah gitu kan. Melakukannya pasti begini. Waktu mengerjakan itu kita pola pikirnya seperti itu, maka nggak heran. Saya tanya, makin damaikah hati kita? Enggak lah, makin hancur lah, makin kacau kan? Berbahagia kita karena itu? Enggak kan? Tapi kita suka kali nimpan terus gitu. Bangga kita kalau kita tidak mengampuni dia. Bodoh-bodoh. Kita yang menderita. Itu contoh. Yang lain misalnya, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan. Nah itu kan sudah ayatnya bilang. Tapi kita nggak pernah mau menyerahkan khawatir itu. Mazmur 55 ayat 23 coba tampilkan nanti. Mazmur 55. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Mazmur 55 ini ayat 23 disuruhnya kita serahkanlah khawatirmu, serahkan. Jadi kita bisa khawatir, bisa, tapi bagaimana supaya kita bisa berbahagia? Serahkan khawatir itu di bawah kaki Tuhan. Serahkan padanya, ini khawatirku Tuhan, ini takutku Tuhan. 1 Petrus 5 ayat 7 juga mengatakan demikian. Serahkanlah kekhawatiranmu, segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. 1 Petrus 5 ayat 7, Ia memelihara kamu, sama, Dia pelihara kita, jadi nggak perlu khawatir. Jadi orang-orang yang terlalu khawatir dalam banyak hidupnya, dia akan justru memperpendek umurnya. Yesus bilang, siapakah di antaramu yang karena kekhawatirannya menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Nggak ada menambah sehasta, justru turun. Makin khawatir turun, makin khawatir, akhirnya penyakitlah semua dalam dirinya. Ya udah, kalau udah penyakit banyak, ya tinggal nunggu matinya saja kan gitu. Berbahagia? Tidak. Saya ada kesaksian waktu di Jakarta itu, ada teman bilang dia sudah dipanggil Tuhan. Wih, iya ya gitu ya. Gimana itu ceritanya? Nggak tahu, nggak ada sakitnya. Terus gimana? Nggak tahu, dia nggak, pokoknya itulah matinya itu memang nggak nyusahkan orang katanya. Ya sudah, dia kayaknya jalan, tiba-tiba dia bilang sakit aku, tidur aku dulu ya sebentar, meninggal. Coba bayangkan gitu. Ya tidak mengurangi rasa duka cita mereka ya, tapi bagi saya gini, enak kali mati gitu ya. Ngerti gak maksudnya? Daripada penyakit semua diborong, mati dibilang, dokter bilang tinggal 2 bulan masih hidup, tapi sudah mati dibilang hidup. Gimana tuh, gak menderita itu? Saya cuma mikir, pasti bapak itu orang benar itu. Saya mikirnya gitu. Udah mati dia ya, dengan cara gitu, tenang juga dia mati ya gitu. Umurnya memang sudah tua, ya wajar kalau begitu matinya seperti itu. Tapi itulah Tuhan. Meninggal orang tidak ada yang tahu, tetapi ternyata meninggal pun bisa dalam meninggal kebahagiaan. Coba ya, ada yang mau meninggal lagi. Ini kesaksian lagi nih. Udah sakit dia, bawa ke rumah sakit. Waktu dia sakit, dia mau ke rumah sakit, dia mau itu, terus tiba-tiba duduk dia, panggilnya istrinya, sini. Panggilnya lagi anaknya. Bapak ingatkan kalian ya, begini. Dia ceramahin, kamu begini nak, ya. Kenapa Pak gini? Bapak sudah dipanggil Tuhan, tadi malam sudah datang malaikat menjemput. Cuman ku bilang tunggu dulu, ku nasihati dulu anak-anakku baru aku mati. Ntar lagi pasti matinya aku kan. Coba bayangkan kayak gitu. Habis itu sudah ya, Bapak tidur ya, itu setengah jam mati. Coba bayangin. Menurut saya itu bahagia tuh orang mati begitu tuh. Ditemui Tuhan dengan cara Tuhan yang luar biasa.
Jadi saudara-saudara, banyak cara Tuhan berbicara kebahagiaan buat kita. Jangan ukuran kebahagiaan itu selalu harta. Amin ya. Jangan selalu ukuran kebahagiaan itu berbicara selalu tentang berapa banyak investasi. Orang Jakarta sekarang gitu, mikirin investasi apa. Karena keadaan ekonomi Indonesia ini, bangsa ini lagi terpuruk. Ngomongnya saja tuh sedang bertumbuh sekian persen. Apanya pengangguran tambah banyak, rakyat miskin tambah banyak. Maka semua berlomba-lomba bagaimana menjaga semuanya. Apa yang masih bisa bertahan itu bagaimana, apa investasinya gimana. Oh perak, beli perak bagaimana. Kalau emas sekarang lagi turun bagaimana, kita beli nanti tuh kira-kira akhir tahun ini naik. Iya begitu semuanya. Belum lagi saham-saham. Jangankan gitu, anak kami si Theo aja mau belajar saham. Saya bilang, sama siapa kau belajar bang? Pembimbingku lah, dia kan kerja di saham memang. Oh iyalah, belajarlah. Ingat ya saudara, dunia ini kacau-kacau semua. Tapi bukan di situ, kebahagiaan itu bukan di situ, ngerti? Bukan di saham itu, nangkep? Bukan di berapa banyak emas yang anda, kilo anda itu, yang ini sebelah kiri 3 kilo, sebelah kanan 2 ons itu, bukan itu. Bukan itu ukurannya. Amin ya. Bukan itu gelang yang kayak pelak sepeda itu semua, bukan itu. Jangan mikirin itu kebahagiaan. Kebahagiaan itu seperti saya bilang tadi, mau matinya begitu aja tuh dia berbahagia loh. Karena semua kan ditinggal, betul nggak? Setuju dengan saya? Semua ditinggal, berbahagia, dan cara matinya begitu berbahagia juga. Jadi saudara-saudara, ada lagi teman-teman saya, dia bilang begini sama saya, Pak Bangun, aku mau mati nanti, kalau aku mati aku pas aku khotbah katanya. Ketawa saya. Apa saja bapak ini, saya bilang, iya. Aku pokoknya mau mati aku lihat pas aku pelayanan. Betul, berdiri dia khotbah, tumbang, bawa ke rumah sakit mati. Jadilah seperti apa ini bilang. Kenapa? Kebahagiaan bagi dia kalau lagi khotbah mati. Nah kan, gak ada yang tahu. Anda gimana kira-kira kalau mati gimana? Hah? Pasti Anda takut. Jangan dulu lah Pak. Jangan dulu lah Pak. Belum kawin aku. Saya tidak bicara soal matinya. Yang saya mau tekankan satu, ingat ya, bahagianya itu waktu mati. Waktu kita sudah memiliki Kristus, kita menjalani hidup ini dengan baik, mati itu berbahagia. Katakan amin. Waktu Anda hidup di dalam Kristus, Anda menerima Kristus, lalu waktu Anda berjalan dalam dunia ini, penderitaan, banyak kesusahan, tapi Anda tetap setia, Anda berbahagia. Karena melakukan firman itu bicara berbahagianya. Bukan banyak harta itu berbahagianya. Buang cara berpikir yang salah itu, buang. Enggak begitu kata berbahagia itu. Tetapi selama kita masih ada di dunia ini masih muda, teruslah engkau berkarya. Amin ya. Yes. Sungguh-sungguh engkau bekerja. Yes. Lakukan segala sesuatu dengan sungguh, dengan maksimal. Dan waktu Anda mengerjakannya, Anda melakukannya dengan baik, Anda akan beroleh kebahagiaan itu. Pada saatnya Tuhan, Dia akan menunjukkan pada saudara. Dunia ini mengecewakan nih. Jangan Anda pernah percaya dengan semua janji-janji. Apalagi janji pejabat lah, janji apalagi itu, anggota dewan. Gak ada itu yang bisa dipercaya semua. Hari ini bisa A, besok B. Saya sudah lihat itu di TV. Begini, besok lain lagi. Komentarnya bulan depan lain lagi, komentarnya lagi. Gak ada yang bisa dipegang. Apa yang bisa dipegang? Hanya janji Tuhan lah yang bisa dipegang. Karena Tuhan tidak pernah berbohong. Itu sebabnya pulang dari sini, lakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan berbahagia karenanya. Tuhan menolong kita semuanya. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan.